Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Nisa Hoirina di channel YouTubeku. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Oke, di sini aku tidak akan sharing ataupun menggurui gitu, tapi lebih tepatnya aku akan mengungkapkan isi hatiku yang menjadi unek-unek yang meresahkan. Karena apa? Beberapa kali aku menemui orang yang mungkin dia melihat orang seusianya lebih sukses atau orang seusianya lebih punya pencapaian yang banyak, lebih punya prestasi yang banyak. Lalu dia bilang, "Oh, pantas aja karena kamu punya bakat. Oh, pantas aja karena kamu punya modal, yaitu dimodalin orang tua." Jadi lebih ke pemakluman diri sendiri. Nah, sebenarnya aku juga pernah terjebak di posisi kayak gitu. Ketika aku melihat orang lain sukses, atau mungkin teman sekelasku aja gitu ya, yang ranking 1, aku kayak memaklumi, oh pantas karena dia anaknya guru. Oh, wajar karena dia memang punya bakat gitu. Sedangkan aku mah apa, nggak bisa matematika, nggak bisa IPA, aku nggak punya bakat. Nah, sebenarnya itu hanyalah alasan untuk diri sendiri dari diri sendiri atau pemakluman diri sendiri. Padahal sebenarnya bakat itu menurutku nggak ada. Bukan nggak ada yang aku nggak percaya bakat, tapi memang bakat kalau dibiarkan begitu aja tanpa diasah, tanpa dipelihara, tanpa dipertemukan dengan tekad, ya bakat hanya akan menjadi bakat. Bayangin kalau seorang penyanyi, Marion Jola gitu ibaratnya, dia punya bakat nyanyi, punya, bagus suaranya. Tapi kalau dia nggak punya tekad untuk mengikuti Indonesian Idol yang penuh dengan tekanan, yang penuh dengan pastinya perjuangan, nggak akan kita kenal Marion Jola yang sekarang. Termasuk juga, aku sering ketemu orang yang beberapa kali ketemu sama aku bilang, wah pantes ya Mbak Nisa sampai di titik ini karena Mbak Nisa punya bakat jahit, karena Mbak Nisa bisa punya bakat desain. Sedangkan aku nggak punya bakat jahit, aku dari kecil emang nggak bakat. Nah, sebenarnya menjahit itu adalah sesuatu hal yang bisa dipelajari. Ilmunya ada, rumusnya ada, bukunya ada, semuanya sudah ditemukan. Gurunya ada, mesin jahitnya ada, semuanya ada. Tinggal kita mau nggak untuk belajar. Tinggal kita punya tekad nggak untuk belajar. Dan aku belajar jahit juga dari nol. Background keluargaku, ibuku, semuanya tuh nggak ada yang bisa jahit. Nggak ada yang bisa pola. Jadi kalau ditanya, loh kamu bisa jahit? Orang tua jahit ya? Atau punya keluarga jahit? Nggak ada sama sekali. Nah, itu membuktikan bahwa awalnya aku nggak bisa jahit, tapi aku punya tekad, aku harus bisa jahit. Karena apa? Karena aku suka, karena aku cinta menjahit. Karena aku penasaran, karena aku tertarik dengan dunia jahit. Nah, di situ tumbuhlah tekad. Dan selama proses belajar jahit pun nggak mudah, nggak yang enak gitu, nggak yang tiba-tiba langsung, oh bisa aku, nggak. Proses, jatuh bangun, salah potong, salah jahit, tangan kena jarum. Pastinya di semua hal lain atau di semua bidang lain pun begitu. Orang latihan nyanyi sampai suara serak, suara tenggorokan habis. Orang latihan melukis, ketumpahan cat air. Orang latihan masak, gosong, segala macam. Jadi semua itu nggak ada yang namanya bakat secara alami, itu menurutku nggak ada. Bakat memang harus diasah. Jadi nggak ada orang dari kecil udah punya bakat masak, tiba-tiba dia tanpa belajar resep, tanpa nyari tahu resep, tiba-tiba langsung bisa masak, kan enggak gitu. Tetap harus ada usaha, tetap harus ada tekad di situ. Nah, di situ yang aku sering resah. Kalau misal aku upload sesuatu di sosmed, di TikTok mungkin, aku upload beberapa pencapaian yang aku punya, bukan bermaksud sombong atau riak, tapi memang aku bangga dengan hasil kerja kerasku, dengan harapan aku share untuk membukakan mata bahwa walaupun dengan background keluarga biasa atau ibarat kata tuh background keluarga yang bukan siapa-siapa, tapi kalau kita berusaha, kita pasti bisa untuk mengangkat derajat keluarga. Jadi lebih ke orang-orang yang mungkin punya background keluarga yang sama kayak aku, yang senasib kayak aku, biar semangat, biar gak menyerah dengan keadaan. Tapi komen yang ada tuh, wah Mbak Nisa memang berbakat. Pantas aja kamu sukses Mbak, kamu memang sudah punya bakat menjahit, kamu memang sudah punya bakat gambar. Apalah dayaku yang hanya remah-remah. Kalau menurutku, itu adalah salah satu sifat pesimis yang menurutku harus dihindari. Karena yang pertama, kata-kata adalah doa. Yang kedua, pesimis itu akan menghambat.
Jadi kalau belum apa-apa kita udah pesimis duluan, mungkin akan menjadi mindset dan itu akan menyelimuti pikiran-pikiran kita, sehingga kalau kita belajar itu akan kurang meresap. Nah, karena aku juga pernah punya pengalaman kayak gitu. Ketika aku SMA, aku benar-benar merasa aku haus akan belajar organisasi. Aku semangat, aku bukan siapa-siapa, aku masih perlu banyak tahu. Lalu akhirnya aku SMA di organisasi, aku banyak belajar di situ. Dari surat menyurat, dari public speaking, dari belajar manajemen, belajar leadership, semuanya aku belajar di SMA. Lalu ketika kuliah, aku merasa, wah, pengalamanku udah banyak tentang organisasi di SMA. Aku di sini pastinya paling jago berorganisasi. Aku pernah berpikiran kayak gitu. Lalu apa yang terjadi? Selama kuliah, aku ikut organisasi, nggak banyak ilmu yang bisa aku serap. Karena aku sudah membentengi diriku bahwa aku ini jago, bahwa aku ini udah banyak pengalaman. Jadi, pelajaran-pelajaran berharga di organisasi kuliah itu tidak masuk meresap secara maksimal. Termasuk juga rasa pesimis. Kalau dari awal kita udah pesimis, udah merasa aku nggak punya bakat, aku nggak punya keahlian, aku nggak akan bisa, maka akan susah belajarnya. Yang penting, yang pertama, selama aku 7 tahun di Jogja, yang aku pelajari adalah yang pertama, tekad. Tekad itu penting banget. Kalau dulu aku nggak punya tekad untuk menyelesaikan skripsi, mungkin aku nggak akan lulus sampai sekarang. Karena dulu aku berpikir, wah, skripsi itu momok, menakutkan. Aku nggak bakat penelitian, aku nggak suka bikin penelitian, aku nggak suka bikin karya ilmiah, karena aku lebih suka menggambar, aku lebih suka menjahit. Aku nggak bisa, itu bukan bidangku, itu bukan passionku. Kalau aku berpikir kayak gitu terus dan aku nggak punya tekad, mungkin aku nggak akan bisa menyelesaikan skripsi. Namun setelah skripsi itu aku selesaikan, ternyata, oh, skripsi gitu ya, nggak seserem yang aku bayangin. Oh, jadi skripsi bisa ya dikerjakan oleh orang yang nggak punya bakat untuk menulis karya ilmiah gitu. Ternyata kita cukup butuh yang namanya tekad. Nah, tekad itu nanti yang akan berkembang menjadi usaha, yang berkembang menjadi doa, berkembang menjadi daya juang, semangat, perjuangan. Nah, di situ aku mikir kayak, ya ampun, dulu aku ngerjain skripsi aja sampai berpikir skripsi itu susah banget. Tapi ternyata setelah aku terjun di situ, setelah aku serius, aku punya tekad untuk selesaikan skripsi, ternyata nggak seserem yang aku bayangin. Jadi mulai sekarang stop bilang kalau ada orang yang sukses atau orang yang punya pencapaian, punya prestasi, jangan bilang, oh, pantas aja karena dia punya bakat, oh, pantas aja karena dia disupport sama orang tua. Jangan bilang kayak gitu. Kalau ada orang sukses, kamu cari tahu kenapa dia bisa sukses. Oh, ternyata dia emang orangnya tekadnya kuat. Orangnya memang tidak gampang menyerah. Jadi kita ambil hal positif dari orang itu. Itu aja isi hatiku yang ingin aku ungkapkan, yang selama ini meresahkan. Jadi semoga bisa dipetik atau diambil hal baiknya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.